Oke, balik lagi bersama saya tadi. Konten audio only ini adalah konten terbaru. Enggak juga sebenarnya sih, cuma formatnya agak sedikit baru gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian ngelihat gitu kan, kok sekarang editor tuh kayak udah mulai males ngedit gitu kan. Kayaknya nih konten gak niat banget gitu kan. Karena memang betul sebenarnya. Karena satu dan lain hal memang tidak bisa menyempatkan untuk ngedit yang lama-lama gitu meskipun dalam beberapa konten terakhir yang kita produksi itu kebanyakan udah nggak terlalu diedit yang gimana-gimana gitu kan, nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu, malahan ada beberapa apa namanya, ada beberapa ucapan yang kadang-kadang waktu kita didiskusikan tuh kayak ini disensor gak sih atau gimana, tapi ya udahlah. Namanya juga konten kreator, ketika konten itu dilempar di publik otomatis kita sudah harus menyadari bahwa akan terdapat kritikan dari para viewers kalian gitu, jadi ya udahlah, kita menerima seperti itu. Oke, jadi ini adalah audio only di mana isinya hanya suara aja, dan mungkin nanti cuplikan kontennya nanti berupa, ya pokoknya kalian lihat sendiri lah ya. Ya kalau misalnya kalian ngelihat atau misalnya kalian dengar konten ini ya, ya silakan dinikmati kalau yang mau menikmati, kalau yang mau skip juga gak apa-apa. Kita tidak akan memaksa untuk kalian terus mengikuti channel ini karena memang kita juga tidak mau memberikan garansi apa-apa ketika kalian ketika kalian ngikutin channel kita gitu. Hanya sekedar bahwa ini adalah media untuk kita basa-basi aja. By the way, udah cukup basa-basinya sepertinya di opening ya. Bahwa kali ini saya sendirian seperti biasa, selalu sendiri. Aduh, selalu sendiri lagi bangsat. Jadi gini, di topik kali ini kita akan bahas soal K-pop. Waduh, kenapa tiba-tiba langsung bicara soal K-pop ya gitu. By the way, berbicara soal K-pop ya. Aku tuh sempet dulu sangat tidak menyukai K-pop atau yang berbau tentang Korea-Korea dan industrinya gitu, karena bagi aku dan mungkin bagi kalian yang mendengarkan, kayak ngelihat nih ini apa sih, fans-fans K-pop ini lebay banget dan segala macam, terlalu memuja-muji idolanya atau terlalu baper soal siapa hubungan sama inilah atau siapa putus sama inilah. Ya dulu sih aku mandangnya kayak gitu, tapi semenjak pada akhirnya aku juga akhirnya menyukai K-pop dan Korea entertainment tentunya, maksudnya industri hiburan Koreanya, aku merasa bahwa anjing, saya menjilat ludah saya sendiri. Jadi mungkin memang gitu kali ya, ketika ketika lu masih belum ngerasain gitu, lu jangan komen deh kayak gitu. Itu mungkin istilah yang tepat gitu, dan ya berlaku pada aku hari hari ini, dan bukan hari ini aja, tapi sudah hampir bertahun-tahun akhirnya suka sama K-pop dan industrinya gitu. By the way, aku sedikit flashback aja, waktu SMP ya. Ini adalah pertama kali perkenalanku dengan lagu K-pop gitu. Jadi ketika ada ujian akhir praktek ya, ujian praktek akhir di bidang olahraga, guru kita itu menyuruh kita, anak didiknya, untuk performance, untuk melakukan sebuah penampilan di mana diberikan dua tugas performance nanti yang akan diujikan di ujian praktek olahraga. Yang pertama adalah senam. Jadi kita harus memilih satu apa namanya, satu gerakan senam beserta lagunya tentunya, yang harus kita cover, yang harus kita tiru untuk ditampilkan. Yang kedua adalah pelatih atau guru olahraga kita itu memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari atau memilih lagu sendiri yang kemudian kalian apa namanya, koreokan. Jadi koreonya itu tidak tidak harus meniru jadi lagu yang kita pilih, tapi kalian buat sendiri jadi nol. Dari situlah kemudian teman aku apa namanya, mempunyai ide gimana kalau misalnya kita cover lagu ini aja. Jadi kebetulan cover lagu yang kita pilih yaitu eh, dari salah satu boy band asal Korea namanya BEAST ya, BEAST. Jadi lagunya itu namanya Beautiful tuh. Kalian bisa nyari sendiri kalau misalnya kalian, nanti kita tampilkan gambarnya aja ya. Nanti kita akan tampilkan gambarnya, nanti mungkin kalian yang suka K-pop bisa ngelihat gitu, ini kira-kira boyband dari generasi mana gitu kan. Pada akhirnya ya udah kita akhirnya setuju pakai lagu itu ya, pada akhirnya ya udah kita cover lagunya dan kita buat lagi atau buat ulang koreonya gitu, versi kita sendiri waktu itu masih zaman SMP. Kemudian waktu zaman-zaman SMP itu juga hype-hype-nya Korea di Indonesia. Kalau gak salah K-pop masuk di Indonesia tuh sekitar tahun 2009-10 ya. Kayaknya ya.
dan hype-nya tuh 2010 2011 gitu, di mana industri hiburan kita juga banyak sekali mengorbitkan boyband lokal yang kemudian kita kenal waktu itu. Contohnya seperti Seven Icons ya kan, girl bandnya, kemudian ada Smash, mungkin kalian yang pasti tahu lah soal mereka, dan banyak sekali boyband dari beberapa agensi, ya lah agensi. Jadi agensi jadi agensi ternama di Indonesia, di hiburan Indonesia gitu kan. Jadi hype-nya kemudian aku juga sempat download beberapa lagu-lagunya Beast. Salah satunya adalah judulnya Fiction, kalian bisa cari ya. Itu lagu bagus banget. Kemudian setelah hype Korea, kekoreaan di Indonesia mulai meredup, di mana beberapa boyband dan girlband juga sudah mulai meredup, aku juga akhirnya mulai meredup nih. Dulu dulu tuh apa namanya, bahkan di SMP tuh anak-anak tuh memilih boyband sendiri gitu, dan aku ketika itu sebagai seorang laki-laki sejati tidak mau memunculkan jati diriku yang sebenarnya bahwa aku suka dengan boyband gitu kan. Jadi kita malu-malu gitu. Kecuali sama teman-teman yang udah deket gitu kan. Kita sering ngobrol soal ini dan itulah, soal Korea dan segala macam, sampai pada akhirnya setelah lulus SMP, SMK selama 3 tahun aku benar-benar udah vakum dan mungkin nggak mau tahu soal Korea gitu kan. Bahkan aku juga sempat menghina beberapa fans-fans Korea, entah itu dari idolnya maupun dari drakornya. Bukan menghina sih, lebih tepatnya kayak menilai kayak lu ngapain sih, lebay banget jadi orang, cuma cuma ngejelain satu boy band gitu sampai ngebela-belain dan segala macam. I- Ya, dan pada akhirnya sebenarnya penghinaan itu ya, atau penilaian itu tidak dibenarkan ya, karena kan jangankan ngefans sama idol Korea, ngefans sama idol Indonesia aja kalau misalnya berlebihan kan juga gak baik gitu kan. Sebenarnya poinnya di situ maksudnya. Jadi kalau kalian ngefans tuh jangan terlalu fanatik gitu kan. Pada akhirnya sudah lama banget akhirnya gak apa namanya, gak suka Korea dan gak suka apapun soal Korea. Pada akhirnya ketika itu SMK lagi sih, waktu kuliah pada akhirnya mulai suka lagi di mana waktu itu aku nonton film Korea namanya Be With You. Kalau gak salah yang main Son Hye Jin, mungkin yang cewek aku lupa. Pokoknya tuh film yang bagus banget, sampai pada akhirnya mulai penasaran nih, filmnya aja bagus, gimana seriesnya ya kan, gimana drakornya gitu lah. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk lihat drakor pertama yang aku lihat itu adalah School 2015 yang main Kim So Jun kalau gak salah namanya. Yang main Kim So Jun itu apa namanya, drama Korea bertema sekolah lah seperti itu. Sampai pada akhirnya itu adalah gerbang gerbang pembuka aku akhirnya mulai menyukai drakor-drakor gitu kan. Pada akhirnya nih, pada akhirnya malam ini gua ngaku nih bahwa gua tuh suka banget Korea gitu kan. Pada akhirnya ya udah, setelah nonton School, kemudian nonton Crash Landing on You, kemudian nonton beberapa drakor lainnya seperti, aduh siapa apa lagi ya, lupa deh. Eh, Apa tuh, nonton-nonton We Are Breaking Down yang main Park Boyong. I don't know lah, lupa lupa namanya. Dan sampai pada saat detik ini pun juga masih ngikutin drama-drama Korea yang semakin hari semakin seru banget gitu kan. Terakhir nonton Revenge of Each Other, yang main adalah aduh siapa sih, lupa namanya. Kemudian sempat nonton The Glory juga, dan Reborn Rich ya kan. Siapa sih yang nggak nonton Reborn Rich, keren banget. Bahkan movie-nya, film Korea terakhir yang aku tonton itu adalah 20th Century Girls. Itu film yang bagus, bagus sekali, dan bahkan reviewnya banyak yang nangis ya. Saya gak sempat nangis sih, cuma sedikit terharu aja gitu. Gak sempat meneteskan air mata gitu. Malu saja saya mengakuinya di sini. Kemudian disitulah akhirnya sampai detik ini aku suka banget sama Korea, entah itu boy band atau girl bandnya, entah itu drakor-drakornya, entah itu filmnya. Tapi untuk kasus film aku tuh jarang ngikutin banget ya, cuma beberapa film aja yang kayaknya terlihat keren gitu kan. Tapi untuk drakornya masih sekarang masih ngikutin, meskipun nggak semuanya. Lagi-lagi untuk menyukai sebuah drama Korea, mungkin ada tipikal orang yang memang melihat atau membabat habis semua drama Korea yang ada di tahun ini atau mungkin di tahun kemarin. Tapi bagi aku sendiri sih, aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Aku lebih ke subjektivitas saja ya. Siapa yang main, ceritanya gimana gitu kan. Kalau yang main kayak gak kenal nih siapa sih,
ya udah skip gitu. Kecuali kalau yang main tuh aktor-aktor papan atas Korea gitu. Ya kita kita ikutin gitu kan. Kemudian kalau ditanya nih, kira-kira kalau misalnya lu suka K-pop, suka idol, kira-kira lu suka boyband atau girl band apa sih di Korea gitu? Pertanyaan itu agaknya salah untuk ditanyakan ke saya karena saya tuh mencintai industri hiburannya, bukan mencintai salah satu boyband atau girl bandnya. Jadi semua boyband sama girl band asal Korea itu aku apa namanya? Aku lihat semua. Aku lihat semua. Eh entah itu boyband apa NCT, kemudian BTS, EXO dan segala macam. Di girl bandnya tuh yang lagi populer sekarang si aespa ya, si aespa, kemudian ada IVE, ada ITZY, ada Twice. Ya pokoknya gitulah ya, apal banget di gue bangsat. Sementara bagi sebagian fans K-pop itu pasti kan subjektif gitu. Mereka stand sama satu boy band atau girl band atau stand sama satu agensi kan seperti itu. Nah, ini juga bisa dibedakan nih sebenarnya ya kalau aku perhatikan gitu. Bahwa fans K-pop ini terbagi lagi gitu. Ada yang stand sama agensi, di mana mungkin kalau yang stand sama agensi itu berarti stand juga sama boy band atau girl band atau aktor yang berada di bawah naungan agensi tersebut. Tapi ada juga yang stand sama satu boy band aja gitu. Misalnya gini, saya yakin orang yang stand sama BTS pasti juga akan stand sama Tomorrow X Together. Karena satu label kan seperti itu. Sama seperti ketika lu stand sama Red Velvet, lu juga akan stand sama siapa aespa, aespa ya, ya sama aespa atau sama sama satu girl band atau boy band yang satu agensi dengan Red Velvet seperti itu. Jadi memang untuk stand sama satu boy band atau girl band itu membutuhkan tingkat kesetiaan yang luar biasa. Sedangkan saya tidak bisa setia sepertinya karena setiap kali ada MV dari boy band atau girl band K-pop yang muncul tuh selalu aku lihat dan anjing ini bagus banget. Terakhir tuh ini ya, si siapa? Maeve ya, Mave itu judulnya Pandora kalau nggak salah. Itu adalah girl band Korea virtual pertama sih kalau nggak salah. Itu anjing, berarti industrinya tuh sangat luar biasa gitu kan. Dan ya dan itulah itulah awal mula kesukaanku dengan industri hiburan Korea sampai sekarang tetap stand sama mereka gitu kan. Meskipun nggak semua film, nggak semua drakor, nggak aku babat habis untuk tonton gitu kan. Saya tidak sepengangguran kalian gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan pada episode pertama audio only ini. Semoga kalian bisa mendengarkan dengan santai gitu kan. Karena memang kalau misalnya kalian mendengarkan ini untuk mendapatkan edukasi, untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh atau solusi dan motivasi, kalian salah. Karena saya tidak akan memberikan motivasi apapun kepada kalian. Karena kehidupan kalian itu bukan tergantung dari motivasi seseorang, tapi tergantung dari keputusan yang kalian ambil dalam hidup kalian sendiri. Oke? Wis bijak banget di gua nih. Kalau begitu sampai jumpa di konten audio only berikutnya. Saya Uta, dadah semuanya.